Kentara Bapak Ibu, kelihatan. Kelihatan, Pak. Itu Oke, bismillah. enable editing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau terbalik dulu. Wow. Selesai, Mbak? Tadi kan apa? Oke, indikatornya Bahasa yaitu Inggris. indikator 11 tentang mengatakan benar atau salah sesuai dengan ketutup lagi. Sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevakuasi peserta didik. Mengevakuasi. Mengevaluasi apa mengevakuasi? Nggak tahu Ada ini bencana tulisannya apa ini, Pak? mengevaluasi kemarin. Mengevaluasi. Mengevaluasi. Dari KKB kayaknya. SAR nih. Allah Akbar. Oke, soal yang pertama. Seorang siswa, Ahmad, menemukan lembar jawaban ujian temannya di meja belajarnya. Ahmad tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk melihat jawaban temannya tanpa diketahui. Teman Ahmad sedang tanpa diketahui. Teman apa nih? Tanpa diketahui. Teman Ahmad, salah ketik saya nih. Ulang 3 kali lagi, Pak. Ada yang buat soal, ada yang bingung. Saya salah ketik ya, Bu. Allah Akbar. Allah. Pengecohnya langsung di soal ini. Mm-mm. Tetapi Ahmad sedang pergi ke Penulisnya toilet dan terkecoh akan juga. kembali sebentar lagi. Pilihannya yang pertama, yang A. Astagfirullahaladzim. Pokok soalnya. Jangan Apa yang terkecoh seharusnya membuat dilakukan soal oleh ini. Ahmad Aduh. setelah menemukan lembar jawaban temannya? Adi capek syuting kayaknya. Setelah yang A, menyembunyikan Jawabannya lembar C. jawaban dan tidak memberitahu temannya. Yang B, membaca jawaban temannya dengan cepat sebelum temannya kembali. Yang C, memberitahu temannya bahwa dia menemukan lembar jawabannya. Yang D, menyimpan lembar jawaban tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang E, menyampaikan kepada temannya untuk memberikan jawaban tersebut. C. Saya si D. C. C. D ya? Tapi kalau di dalam lapangannya A. C. A-nya. Di lapangannya Jawabannya saya nggak tahu, Bu. Nggak buat gambar jawaban, serius. Iya. C. Atau B. Atau B. C, Pak. Kalau sesuai indikator sih kayaknya dia harus bersikap jujur tuh apa ya? Jujur ya. Jujur ya, C. Yang C kalau jujur. Iya kalau C kalau Ahmad Ya. C, kalau saya Yang C, A. kalau jujur indikatornya Nomor B juga jujur, Pak. Menyikat. jujur sekali tuh, Pak. Jam. Oke, bisa kalau next. saya A. Iya, kalau Yang saya A ya? Next. Kalau pengalaman saya B. Oh, B ya. Allah Akbar. Allah. Sama saya juga B. Jadi yang benar kalau sesuai indikator C ya, memberitahu temannya bahwa Iya. menemukan Oke. jawabannya itu. Iya. Tanpa dilihat terlebih dahulu. Oke, lanjut. Apakah yang seorang siswa seringkali tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan sering terlambat datang ke kelas? Itu stimulusnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru yang ingin menunjukkan sikap tegas dalam mendidik? Yang pertama, yang A, mengabaikan perilaku siswa tersebut. Yang kedua, mendekati siswa secara pribadi dan meminta alasan keterlambatan. Yang C, menegur siswa di depan kelas dan memberikan hukuman. Yang D, memberikan tugas tambahan sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang E, jawaban A, B, dan C, dan D salah. F Pak. Tegas. F Pak. B. Menelpon orang tuanya. B. Karena A, B, C, D sudah dilakukan semua, tapi enggak Ini bukan sikap baik, tapi sikap tegas. Apa ya kira-kira ya? B. tegas. C, tapi beri hukuman ini Kalau Yang yang B tegas mungkin. ya. Yang Kalau B diberi nanti. tugas pasti enggak dikerjakan lagi. Tapi ini Pak Ibnu pernah terlambat, tapi kita dikasih ini. Alasannya apa begitu? B. Pak Ibnu kalau Yang- terlambat kita nggak dimasuk, disuruh masuk, Pak. Oh, Itu iya, mengabaikan. Iya betul. Sudah Kalau enggak Pak Ibnu diterima diabaikan. lagi. Ya, betul itu. Jadi apa kira-kira ya Bapak Ibu ya? B. Yang B. C kayaknya. B. B. C itu udah boleh Bu berikan Kalau hukuman. saya secara B. pribadi sih B sih. B saja yang lebih manusiawi. Yang D Iya. meminta alasan keterlambatannya. Terlambat kenapa? Iya betul ya.
masih manusiawi ya. Terlalu baik itu Pak, terlalu Iya. baik. Itu si anak Nanti nakal itu ditindas nggak usah terus, ditanyain. Pak. Nanti ditindas. Ini pendekatan Ini sering kali, kalau sering kali nggak mungkin ditanyain. Iya sih, betul. Iya, kalau saya diajak soalnya memberi tugas tambahan. Kalau saya kasih tahu orang tuanya, sayangnya ndak Kalau ada saya opsinya cari di dulu situ. masalahnya, dekatin dulu dia. Kalau saya aja Iya. Itu malah tahu, Daripada Pak. pusing. Daripada- Jawabannya Nabi, soalnya A, B, C, D sudah dilakukan Jawabannya. tapi tidak mempan. Iya. Sering ini, sering terlambat ini. Iya, sering. Kalau saya D, memberikan tugas tambahan aja sebagai konsekuensi. Iya, ada Memberikan bahasa. Kalau juga pilihan. capek sendiri. Tegas ya, harus Mau tegas kita. sekolah Iya, atau tegas. berhenti. Berarti yang C, punishment-nya dikasih kayaknya. Tugas tambahan. Oh, tugas tambahan. Kata Tugas memberikan tambahan, tugas tugas tambahan nanti awal nanti aja belum selesai. Anaknya udah Tunggu, Kunci jawabannya apa ini? Yang nggak dikerjakan apa tambahan? Jawabannya C. Saya ikut kunci jawaban. Tugas tambahan tulis Jangan, tangan. Pak. Jawaban, Pak. Kan nggak bikin. tulis tangan, Pak, kayak kita kemarin. Ya Allah. Tegas. Kalau saya pribadi C, bismillah. C. C ya. Iya. Kan sudah sering kan Kalau nggak buat. itu Ukur dan beri hukuman. Ya kan dia tuh. Iya, biar nggak kapok, Pak. salah Tegas Pak. lah, Pak, ya. Ya, hukuman yang mendidik. Karena Hmm. sekolah anak-anak itu nggak boleh yang dia. Hukuman yang mendidik misalnya tulis tangan. Kalau sekolah lama Tulis tangan. Tulis tangan. apalagi memberi hukuman di depan teman-temannya. Ya, lagian itu kurang etis juga kan. Merangkum modul aja, Orang ke modul, Pak ya. tulis tangan. Terus bikin peta Pak Aris, konsep yang zaman old Bapak Ibu info sedikit. Bapak Aris WA. ya. Pesan, kenapa kok tugas kita itu tidak seperti yang disampaikan Bu Ika tadi? Kalau misal bahan ajar 1 itu modul ajar 1, terus bahan ajar 2 itu kita upload di opsi yang kedua seperti itu. Terus saya sampaikan kalau Bu Ika itu informasinya masih tadi, jadi kita itu uploadnya masih sesuai informasi awal Iya, seperti itu. betul. Oke, jadi mungkin nanti secepatnya upload sesuai dengan itu. Iya. Saya sudah sesuai kok. Saya belum Ya, edit nih, Bu. Jadi Pak Aris, Iklan. Masih lama Ada kok. iklan. Coba share infonya di grup aja langsung. Ya. Eh, Setelah ini Aris. baru kita bahas ya Bapak Ibu, ada informasi penting juga. Oke. Tapi Lanjut, kita Pak. selesai. Oke, cepat. Lanjut, Pak. Nomor 3, bismillah. Seorang siswa sering mengganggu teman-temannya selama pelajaran dan tidak menghargai aturan kelas. Pokok soalnya, bagaimana seharusnya seorang guru menangani situasi ini dengan sikap tegas? Yang A, menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas sebagai hukuman. Yang B, mendekati siswa dan bertanya mengapa dia berperilaku seperti itu. Yang C, memberikan peringatan lisan dan menegaskan aturan kelas. Yang D, mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas perilaku tersebut. Dan yang E, mengabaikan sikap siswa tersebut. oke. C. Nah, ini gampang ini ya. Apa ya? D. Gampang apa ya? C. Kata-katanya tegas ini loh. Iya, tegas. sering, Sebenarnya Bu. sikapnya tegas. D aja. Peringatan itu udah tegas kan? Iya. Stop kamu ya. Gitu. Tergantung nadanya. Oh iya. Tergantung siswanya. Kalau siswanya nanti gitu yang biar aja. C. C. Kamu berhenti melakukan itu. Pasan apa pasan kira-kira pasan? Kalau saya yang C karena menegaskan aturan kelas. Bedanya sih kalau Masalahnya dia sudah sering mengganggu, bukan sekali Iya, dua sering. kali. Tadi bahasanya sering sekali, sering mengganggu. panggilan orang tua Pak D. Kalau kita Oke. guru tuh kayaknya kalau terlalu sering kita kasih hukuman aja kan gitu biar jerah. Kan nggak kasih boleh pilihan, Bapak Kak. hukuman. Saya kasih Boleh, pilihan. Pak. Mau Kayaknya soal kayak gitu nggak perbuatan atau bakalan mau bener berhenti. nanti jawabannya. Astagfirullah. Madrasah Ramana, Pak. Oh ya berarti Nanti kayaknya di UP iya, juga nggak iya. bener. Iya. Kasih hukuman kayak gitu. Kalau ram berarti B. B aja Pak, aman Pak. Iya. Apa B? B. kok B. B? Sekolah Kenapa D? anak-anak. Mendekati Ini siswa. rapat dengan orang tua. Mungkin dia ada sedikit gangguan di rumah, broken home kah atau apa kan? Iya, betul, Pak. Kalau di sekolah Bu? saya itu A, Pak. Kita Langsung yang B dikeluarkan, saja Pak. jawabnya. Langsung dikeluarin itu, Pak. Dijemur malah. Hormat bendera. Suruh tutup. Itu kenyataannya, Pak. Justis, Pak, itu. Betul Pak. Sama. Itu kenyataan. Oke. Kalau di Alhamdulillah. soal kita Sudah. menghayal dulu. Aman? Tapi disuruh keluar tambah seneng siswanya, Pak.
Iya. Biasanya kita main-main di luar dia Mbak ke itu. kantin biasanya. Tambah tawaf. Iya, benar-benar. Oke, bismillah ya. Oke, Jadi terima yang kasih. Ya. Sama-sama. sama Pak Adi. Syukran. Namanya siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, adakah? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya? Pak Rustam. Enggak ada. Baik, Lanjut. Bu, ya. Pak Rustam. Tapi ada yang bisa apa dulu tampilkan saya punya soal itu? Minta tolong siapa yang bisa. Di mana Siapa soalnya siapa Pak sih ini? Rustam? Soalnya saya kirim di di- grup. Ada saya kirim di grup itu. Pak Irfan. Oh ya, baik-baik. Saya tak Iya, iya. bersih-bersih dulu, Bu. Saya khawatir kayak Bu Korin tadi. Ada saya Khawatir saya punya, Pak. yang banyak bunga-bunga. Sebentar. Sudah? Sudah, Kakak? Kakak gaskan, kakak. Oh iya, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kelompok kelima. saya nomor indikatornya itu nomor 20 yang mana mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal yang pertama, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana rombongan akan tiba kembali ke sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tapi karena suatu yang dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah pada hari Senin pukul 3.00 pagi ya. Apa itu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu pagi. Jangan membuat soal terkecoh sama soalnya sendiri. Pukul 3 ya, Rekam Ya di Pak, kelas dan ngantuk nih Pak. pukul 3.00. Beberapa guru berencana untuk Pak izin Guru boleh tidak bobo, masuk. Bu Guru. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Pasti B. B, Pak. B. Ya, Ya. antara B. A dengan B ya ini ya. B. Walaupun pada B. kenyataannya A. Nah, Kenyataannya B. Saya kenyataannya F tidak masuk. B juga, Bu. Izin sakit, Bu. Jadi jawabannya itu sepakat B Pak. ya. Ya, B. B. Ya, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mohon maaf Kurang ini besar, Pak Irfan. apa? nomor Kurang besar. nomor Oh iya, iya, nomor iya. 2 ini ya, soal nomor 2 mohon maaf ini stimulusnya tidak ada ini. Soalnya tidak terlalu panas ini, dingin-dingin saya ini. Tidak apa-apa nih. Gak apa-apa, Pak. Sudah mulus, Pak. Apa yang paling mencirikan sikap tanggung jawab pribadi dalam konteks mendidik dan mengajar? A. Keterbukaan terhadap umpan balik. B. Kepatuhan pada aturan sekolah. C. Menyalahkan faktor eksternal. D. Menyimpulkan tanpa evaluasi. E. Kurangnya inisiatif. Apa yang paling mencirikan sikap
tanggung jawab pribadi dalam konteks mendidik dan mengajar? B, Apa Pak. jawabannya ini? B. B. Kepatuhan. A B, itu, B, Pak. B. B. Jawab. A. Ya, B. ya. Kepatuhan. Kepatuhan pada apa yang paling mencirikan sikap tanggung jawab pribadi Tanggung dalam jawab konteks pribadi. mendidik? Kan mendidik ini kan, umpan Ya, balik siswa tanggung sih jawab harus pribadi kita dalam ya. konteks mendidik dan Ya, mengajar. keterbukaan terhadap umpan balik siswa. Tanggung jawab terhadap umpan balik, kepatuhan peraturan, menyalahkan faktor eksternal, menimbulkan. Ya, langsung. Ya. ya? Kalau dia Jawab. patuh berarti tanggung jawab. Ya, jawabannya B ya. Ya. B. B ya, Pak. Nah, kepatuhan Pak. pada kepatuhan pada aturan sekolah. Ya, sepakat. Lanjut nomor 3. 3. Kompetensi guru yang digunakan sebagai dasar PK itu apa itu? Yuk. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja, Oh, ya. Pak. Kinerja guru. Penilaian kinerja. Kan Anda yang Kalau- buat soal, Bapak. Kalau PAK angka kredit, Pak. Kayaknya istrinya yang buat soal ini. Guru deh. Guru. Kompetensi guru yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja guru adalah tugas guru yang terkait dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Manakah dasar penilaian kinerja guru yang terkait dengan kemampuan mengelola pembelajaran di kelas? A. Kompetensi Pak. profesional, B. A. Sosial, C. Pedagogik, D. Kepribadian, E. Inovasi dan Pedagogik. kreativitas. Bahasa perbaiki lagi. Jadi Oh, ya, jawabannya kompetensi pedagogik ya. Pedagogik ya, siap. Ya. Sepakat ya kakak? Kakak. Bakat, Kakak. Sepakat. Hormat. Selesai. Jadi ya sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut lagi Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekali, ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat Pak Rustam gabung itu udah ayem. Kayaknya kelompok 3 tinggal saya saja. Siapa yang bisa buatkan ya? Saya ya Bu ya. Belum. Kelompok Besok 3. biar libur. Bu, Ayo saya siapa ya. lagi kelompok 3? Kelompok 4 berarti. Saya kelompok 3. Siapa kelompok 3? Masih ada Saya Bu temennya. Nurvia. Oh, Bu Nurvia. Sudah Bu Nurvia. Sudah siap? Sudah siap. Saya share ya. Ya, Bu, di-share. Terus besok saya sama siapa? Bapak Ibu yang ngomong. Kita dampingi, Bu. Sendiri pun kita dampingi, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya Oh, Ibu pelan-pelan Farida. suaranya ya. Oh, aku nggak Banyak bisa orang. besok sendirian. Halo. Iya. Halo. Iya, Ada mohon ini maaf ya. Bapak Ibu, saya pelan-pelan suaranya karena anak saya sedang tidur. Iya. lainnya juga harus tenang. Oh iya, kita juga harus pelan berarti ini. Enggak. Ayo kita tidur aja yuk. Oke. Untung bukan Pak Rustam yang tidur. Baik, soal yang pertama. Kelihatan, Ge? Suara motor itu siapa? Pak Rustam. Kelihatan, Bu. Saya di indikator ke-13. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 1. Seorang Dibesarkan, Bu. siswa kedapatan... Bisa dibesarkan? Halo? Bisa dibesarkan layarnya ya? layarnya. Seorang siswa kedapatan merokok di pojokan sekolah. Nah, Pak Rustam ini. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak merokok karena rokok akan mengganggu kesehatannya. B. Apabila mengetahui siswa yang merokok, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru BK untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Membuat kesepakatan dengan siswa jika ketahuan lagi akan dilaporkan wali kelas. D. Menemui siswa tersebut yang merokok saat di sekolah
maupun di rumah serta memberikan aturan langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran lagi. E. Merampas rokok dan memanggil orang tua siswa. Saya biasanya Dari rampas sih rokoknya. Kalau merampas saya suruh rokok. ngerokok satu bungkus semua langsung. Bagaimana Saya bapak-bapak biasanya perokok? rampas. Bisa Ya kembali. rampas yang sendiri. Dirampas, Iya. miliki. Itu Dirampas yang ya. Oke, Oke, Memang mari Yang B, yang B, yang B. jawabannya dijawab bersama. Yang A atau yang B ini ya? yang B, Bu, Eh, B. B. Yang A, ini ya. peraturan sekolah Ini- kan? Ini Benar, tapi Yang B ya? kewajiban memberikan pendidikan. benar. Pendidikan. Yang B itu kayaknya melempar ke guru BK malah. Dodol. Apabila mengetahui siswa yang merokok Iya. segera B menyampaikan. itu enggak perlu kalau di rumah. Tapi begini, ini kan kita mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Berarti mekanisme untuk penyelesaian masalahnya juga mengikuti aturan yang di sekolah. Iya, Tidak wali bisa kelas. kita langsung merampas, kemudian langsung Yang menghubungi B. orang tuanya, ya, Berarti yang atau B. membuat Berarti B. kesepakatan dengan siswa itu tidak mungkin ya. Nanti rokoknya saya ambil ya. Itu hal yang tidak mungkin. Jadi kalau menurut soal ini jawabannya itu B, sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah. Baik, langsung ya Bapak Ibu. Iya. Soal Siap. nomor A. Pak Imam adalah guru kelas 7 MTSN Blitar. Oh iya, berdasarkan kasus di atas, sebagai guru yang berkewajiban memberi pendidikan bagaimana mendapat permasalahan, lo harus dibaca Pak, ini ternyata di anunya apa namanya? Stimulusnya di atas. Stimulusnya. Stimulus. Soalnya Ya. berdasarkan kasus. Iya. Itu yang dibaca Sedang mengajar ya Pak Imam, sedang mengajar, tiba-tiba Eka berbicara Eksa dengan itu. temannya. Ya, Eksa berbicara dengan teman sebangkunya. Pak Imam sedang menjelaskan materi. Pak Imam menegur dan meminta untuk diam. Namun Eka tetap berbicara dengan teman sebangkunya. Pak Imam pun memberikan hukuman kepada Eka dengan menyuruh berdiri di depan kelas. Nah, ini sudah teguran yang kedua kali ya Bapak Ibu. Kena tidur, Bu. Kemudian, oke, kira-kira jawabannya apa? Silakan dibaca di bawah. Oke. Beleng, Bu. Beleng. Ya, apakah benar yang dilakukan Pak Imam tersebut? Intinya seperti ini ya Bapak Ibu. Karena Pak Imam ini menyuruh berdiri, berarti ini kan hukuman. Tapi kan ada tujuannya Bu, agar Eka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Benar. Ya, yang B itu, Bu, B. Oh, E. Yang E. Itu nggak kelihatan. Kira-kira kalau di aturan sekolah, Pak, untuk yang B, kira-kira kalau di sekolah adakah peraturan berbicara di kelas akan dipunishment 10 menit kan Ada, tidak Bu. mungkin ya. Ada. Poin. Itu kan sudah kondisi di kelas di dalam pada saat pembelajaran. E ya. Di E, insya Allah. Oke. Oke, Lanjut, D. sepakat. Saya tidak bisa banyak bicara soalnya. Suatu hari saat pelaksanaan lomba pidato di sekolah, Ahmad, seorang siswi kelas 11, berhasil meraih juara pertama. Ibu Fitri merasa bangga dan memberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan dan ucapan selamat secara langsung di depan seluruh siswa dan guru di aula. Hal ini membuat Ahmad merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berprestasi. Namun pada hari yang sama, Siti, siswa kelas 10, melanggar tata tertib sekolah dengan meninggalkan kelas tanpa izin. Ibu Fitri mengetahui kejadian ini dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai. Siti diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimana seharusnya penghargaan dan hukuman diterapkan agar mendukung atmosfer belajar yang kondusif di sekolah? Kira-kira yang Bapak Ibu. Melakukan prestasi akan mendapatkan penghargaan, sementara pelanggaran terhadap aturan akan dapat penghargaan dan hukuman harus sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Yang B. Iya, B. Ya, sepakat sudah ya Bu.
Iya, Bisa. siap. Oke, Don. Siap, Siap. siap, siap, siap. Dengan Terima Makasih, Bu. kasih. Mohon maaf tidak bisa maksimal. siap, Ibu. Sama-sama. Mantap, Ibu. Anak tidur bikin Bu Lutfi alim. Siti Unaina kayaknya tadi ya. Anaknya sudah tidur, Bu. Lanjut, Bu. Bapaknya belum. Ya, belum. Sudah direncanakan ini kayaknya. Bapaknya jauh, Bu. Kayaknya mau meeting sama bapaknya. Selanjutnya, Siapa lagi ya? udah Lanjut. Ulan ada. siapa lagi, Mbak Ulan? Anak Yang Rustam. kelompok 3. Iya, Kakak. Hadafi, Pak Hadafi. Silakan, Pak. Oh, Pak Hadafi. Ya. Sebentar ya. Terima kasih, Pak. Sudah. Udah nampak? Terima Sudah, Pak. kasih, Pak. Bagus sekali, Pak. Langsung. Next. Bentar, saya nggak bisa bicara. Jadi ingat Berdiri ya, Pak, kambing. ya jadinya ya. Bentar. Jadi ingat kambing, Pak, ini. Oke, landscape, Pak, jadinya, Pak. Ya, Nampak? bagi. Ini coba full view coba. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Indikator saya adalah nomor 15, yaitu menunjukkan sikap kesiapan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik ya. Dibesarkan, Pak. Kemudian Kecil sekali, Pak. kecil ya. Iya. Enggak bisa baca ini. Iya, ini kayak berdiri gini loh. HP-nya. Udah belum? Coba full Lagi. full screen, full view pojok itu, Pak. Kanan bawah. Nah, cukup. F5 biasanya kalau presentasi. Udah belum? Sudah, Pak. Nah, Sudah, ini Pak. mantap. Sudah. Nah, Iya. udah. Saya sebenarnya begini saja ya, karena ini sikap yang di indikator saya itu ke samapta. Pernah dengar nggak samapta itu apa? Apa itu, Pak? Samapta itu biasa di polisi dia itu. Jadi kalau di polisi itu Itu siap apa, Pak? siaga. Apa, Pak? Ya. Siap siaga. Samapta itu Semakin di mantap. polisi itu artinya Yang siap polisi siaga kan? apa? Ya, Di Yang polisi polisi kan? Respon Samapta tepat kan? sudah ya. Iya, Respon iya. tepat kayaknya ya. Nanti kita cari analognya dulu ya, biar mudah kita paham soalnya nanti kan. Baik, Jadi Pak. samapta itu adalah sifat siap sedia, dan kita juga awas terhadap perkara yang kemungkinan akan terjadi. Itu sikap samapta ya. Siap, Pak Polisi. Nah, itu saja. Mungkin nanti kita arahnya ke guru. Jadi guru dituntut juga harus begitu, samaptanya harus ada. Oke, contoh soal yang pertama, seorang guru kelas sedang mempersiapkan pembelajaran matematika untuk kelas 5 SD. Guru tersebut telah menyiapkan materi, media pembelajaran, dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, guru tersebut juga melakukan persepsi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Sikap guru tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki sikap kesiapan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yaitu kesiapan apa itu? Kan begitu pertanyaannya. A. Kesiapan materi kah? Kesiapan media pembelajaran kah? Kesiapan alat peraga kah? Kesiapan persepsi kah? Atau kesiapan keseluruhan ya? Keseluruhan. Nah, jadi itu bisa kita tahu ya, mudah ini ya. Berarti lebih lebih lengkapnya kita jawab E. Jadi keseluruhan kan? Nggak mungkin kita jawab dengan pilihan yang lain, nanti nggak adil karena telah disebutkan semua di soal. Oke, kita lanjut saja. Jawabannya ya. Iya. Minum dulu, Pak. Ada apa, Pak? Kemudian untuk soal nomor 2, ini juga masih samapta ya, karena 3 soal kan. Suatu hari seorang guru sedang mempersiapkan pembelajaran di kelas.
Ia menyiapkan materi, media pembelajaran, dan alat evaluasi. Selain itu, ia juga membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Sikap guru tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kesiapan macam apakah itu? Apakah dalam mendidik, dalam mengajar, dalam membimbing, dalam mengarahkan, dalam menilai, dan mengevaluasi. Begitu Bapak Ibu. Apa kira-kira jawabannya? Mengajar. Ya, mengajar. Yang lain ada? Yang E. Gimana, ada yang lain? Kira-kira jawabannya? Bahwa ia memiliki B. Mengajar. didik. Apa bedanya mendidik dan mengajar? Oh, bagus. Karena ada Mengajar. evaluasi, berarti evaluasi. Mendidik. Mengajar. Bukan lebih ke karakter apa ya? Sesuai karakter peserta. Kalau mendidik itu menyeluruh Pengetahuan karakter. akhlaknya, Membentuk, terus juga membentuk akhlak. Mm-mm. Nggih. Mm-mm. Tarbiyah. Mengajar sekedar kita mentransfer ilmu. Perbedaan mendidik dan mengajar. Oke ya. Dari soal pun dari indikator tadi kan kita pun sudah tahu bahwa ini untuk proses. Di sini dulu ya jawabannya adalah Mengajar. mendidik ya. Mendidik. Kesiapan mendidik ya. Kenapa kesiapan mendidik? Nah, begini ceritanya. Guru tersebut kan menunjukkan sikap kesiapan dalam mendidik karena ia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembelajaran, mulai dari materi, media pembelajaran, alat evaluasi hingga rencana pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yaitu mendidik peserta didik secara utuh baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi jika jawabannya B, C, D, dan E itu tidak tepat karena hanya menunjukkan kesiapan dalam satu aspek saja dari proses mendidik, kan? Jadi jawaban yang betul adalah ya, mendidik. Oke, kita lanjut terus. Dalam sekali, Mbak. Nomor 3. Ini tadi ya pembahasannya ya. Kemudian ini contoh yang lain. Ini enggak usah aja ya. Ini sebenarnya biar membedakan mendidik dengan apa tadi ya, mengajar. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah ya? Enggak apa-apa. Enggak usah. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang lain. Biar tahu kita apa mendidik tadi, apa mengajar. Seorang guru Kalau menghajar gimana, Pak? Ini mengajar nih ya. Seorang guru sedang mengajar di kelas. Ia memulai pembelajaran dengan memberikan persepsi dan motivasi kepada peserta didiknya. Kemudian ia menjelaskan materi dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Selain itu, ia juga memberikan kesempatan. Nah, ini mungkin perbedaannya di sini ya. Memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya dan berdiskusi. Sikap guru tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki. Nah, ini yang tadi kita percepat aja, jawabannya adalah mengajar. Mengajar. B ya, mengajar ya, kesiapan dalam mengajar. Karena guru tersebut menunjukkan sikap kesiapan dalam mengajar karena ia memulai pembelajaran dengan persepsi, motivasi, kan begitu kan? Udah itu. Oke. Itu perbedaannya mendidik. Kemudian soal nomor 3, kawan-kawan. Satu lagi. Berikut ini adalah beberapa sikap yang menunjukkan kesiapan seorang guru dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, semuanya ini dari 1 sampai 5. Dari sikap tersebut, sikap manakah yang paling penting? Berarti satu saja nih ya. Dari semua itu betul, tapi mana satu yang paling penting? Dalam 4 Pak, yang D. Kita 5. tadi apa namanya? Samapta, jangan lupa samapta ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? 5. Siap belajar dan berkembang. 5. Iya, 5. 5. 5 atau 2? Atau 1? 4 sih. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata semuanya betul, tapi nomor 1 itu agak aneh ya. Tapi itulah jawaban yang betulnya. Ya. Nomor 1 ya. Samapta, kita juga harus
perhatikan hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi. Ini apa namanya pembahasannya ya. Nah, ini dia ya topik kita tadi kesamaptan nih. Kelima, sikap tersebut itu penting untuk dimiliki seorang guru. Namun sikap yang paling penting adalah sikap menghadapi situasi yang tidak terduga. Karena disamapkan tadi. Jadi kita harus siap apapun. Kalau udah yang siap aja udah kita itu kan, yang belum terduga kita sudah siap, apalagi yang sudah. Ini sebenarnya yang dituntut dari seorang guru samapta itu kan, jiwa samapta. Jadi hal ini karena dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai dan mengevaluasi peserta didik, guru akan menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Nah, ini kan yang penting karena tuntutan seorang guru juga harus berjiwa samapta. Seperti siswa misalnya tiba-tiba sakit, ya kita nggak duga tadi kan. Nah, jangan nanti dia sakit kita yang pingsan karena nggak duga kita. Jadi kita harus kuat itu, antisipasi itu harus kuat. Jadi jawabannya adalah oke ya, sekian ya, mohon maaf segala kekurangan, lebih dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, sudah Ini selesai sudah ya ya. recordnya, Semuanya berarti sudah tampil. saya Diakhiri record. saja Pak Irfan. Kita off the record dulu.